Jadi pelan-pelan saya coba, ternyata saya bikin habis. Tapi saya dengan alhamdulillah dengan semangat gitu ya. Ibarat kalau bahasanya menyelam sambil minum air. Bukan kapal selam dan kapal selam. Jadi kita berolahraga senam. Jadi dapat sehatnya, perutnya juga kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sukma Laila dengan panggilan sehari-hari Sukma. Saya memperkenalkan produk saya sendiri langsung ya dengan empempe Sukma 23. Dan mungkin perlu diketahui empempe Sukma 23 ini banyak variannya. Di antaranya ada 4 varian. Satu dengan empempe mix 4 dengan ada empempe adaan, telur, lenjer, dan empempe tahu. Yang mix 3, telur, adaan, dan lenjer. Yang hanya satu box lagi, hanya empempe telur dan empempe lenjer saja. Kepada masyarakat semuanya nih, dimanapun berada, yang mau order, silahkan menghubungi empempe Sukma. Saya menerima pesanan dari pernikahan, syukuran, oleh-oleh, buat acara kado-kado, arisan juga bisa. Saya siap menerima dengan menghubungi kami dengan nomor telepon di sini ya, 081 9110 33446, dan tinggal saya di Jalan Besi nomor 11 Komplek Krakatausil. Ditunggu ya guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM bangkit, yes we can. Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, Dulur, Sedanten yang ada sekitaran Cilegon, yuk pantengin podcast kami di Piku Banten. Dan tetap di Laura TV Channel, jangan lupa like and komen-nya. Dan masih bersama saya, Murni, dan sahabat saya yang cantik, No. Hari ini, pagi ini kita kedatangan seorang UMKM yang luar biasa, baru tapi sudah luar biasa. Dia adalah ya, wanita yang keren, wanita yang memang punya aktivitasnya juga segudang, tapi masih sempat untuk membuat sesuatu yang memang menghasilkan dan produktif. Siapakah dia? Silahkan Mbak Nur. Siapa nih? Boleh kenalan nggak sih? Boleh. Yang cantik-cantik nih, ayam Mbak Sukma. Mungkin nggak asing lagi ya kalau daerah Cilegon yang mungkin ya. Sudah viral. Kalau dunia mungkin persenaman, perolahragaan mungkin ya. Kalau di usaha kami mungkin baru berintislah belajar kalau orang mah ya. Perkenalkan, nama saya Nur Sukma Laila dengan dipanggilnya Sukma. Iya. Mbak Sukma. Mbak Sukma, boleh Mbak Sukma, boleh siapa saja. Silakan, alamatnya di mana sih, Mbak? Alamat saya tuh tinggal di Jalan Besi, nomor 11, Komplek KS. Boleh kita ke sana ya, Mbak ya? Oh, boleh, silahkan main ke sana, welcome banget ya. Di sana suasananya adem. Yang mau ngicip juga suasananya asik. Jadi Mbak Sukma ini terkenal baiknya. Amin. Masa cara energik. Wah, keren kan? Mbak Sukma, macam-macam produk empempe-nya apa saja nih? Oh ya, kebetulan saya itu empempe produk tuh ada 4 varian. Jadi varian pertama itu sebetulnya pempek telur, lenjer, adaan, dan pempek tahu. Jadi mix 4 itu lengkap dengan tahu. Oh, jadi tahunya itu isinya pempek juga, isinya pempek ikan. Pempek ikan. Iya. Nah, ya. mungkin Beda orang ya, condong itu tahu itu kok ada tahu sih. Kok banyak kok. Tapi begitu saya mencoba berusaha, ternyata ini tuh hit juga. Mereka malah ada yang tanpa tahu, "Mbak, mana tahunya?" Beda katanya, crispy, terus rasa ikannya berasa banget. Itu di tahunya loh. Komen di tahunya aja, belum langsung empempeknya. Saya belum nyobain, nanti siap. Inovatif. Ya, Mbak Sukma. Sebelum kita mengupas tuntas usahanya Mbak Sukma nih, selain di persenaman gitu ya, keren banget Mbak Sukma. Nah, saya mau tanya dulu nih,
Mbak Sukma punya usaha ini dari tahun berapa sih? Aduh, kalau usaha tahun berapa itu ya, sebenarnya pertama kali saya membuat empek-empek itu, sebenarnya tuh niat usaha itu pelan-pelan ya. Jadi maju mundur, karena saya tuh maju mundur cantik. cantiknya itu karena saya diimbangi dengan ada kegiatan yang lain. Mungkin paham lah ya, namanya dunia senam tiap hari ngejob gitu ya. Jadi mikir saya kapan ya membuat pempeknya gitu. Jadi sebenarnya nggak fokus. Belum fokus saat itu, belum fokus di tahun 2015 ke bawah ya. Oh, 2014-an. Ya, gitu 14, 13-an lah. Anak saya baru kuliah di Barujaya yang pertama, Bang Tommy ya. Lebih dari 8 tahun kali ya. Itu baru mulainya. Awalnya saya tuh membuat empek-empek. Setelah itu, biasa kan namanya saya senam tuh. Saya bawa. Mereka tuh yang member-member di perusahaan ngicip-ngicip. Setelah itu, Mbak, jualan dong katanya. Ternyata responnya bagus. Jadi katanya saya Iya kan? mau minta itu, katanya malu. Nah, itu jadi termotivasi saya dari situ. Saya membuatlah empek-empek dengan pelan-pelan, tapi awal dari situ tuh sedikit-sedikit, sesempatnya. Belum ngehit, maksudnya belum sekarang ini gitu ya. Jadi pelan-pelan saya coba. Ternyata saya bikin habis, tapi saya dengan alhamdulillah dengan semangat gitu ya. Ibarat kalau bahasanya menyelam sambil minum air. Bukan kapal selam dan kapal selam. Jadi kita berolahraga senam. Jadi dapat sehatnya, perutnya juga kenyang. Gitu. Mbak Sukma, katanya si empek-empeknya Mbak Sukma ini rasanya khas banget. Tapi saya belum tahu nih khasnya itu di apanya gitu loh. Ya, saya juga bisa referensi itu dari para customer yang sudah membeli ya, gitu ya. Dari komen-komen ya, saya kadang belum meminta di WA, Mbak, nggak nyangka empek-empeknya kok enak banget, Indolita katanya. Kerasa ikannya terus lembut. Tekstur saya itu condongnya terkenar lembut dan rasa ikan banget. Jadi walaupun dia dingin sajiannya, tetap dia lembut. Iya. Kan kalau pokoknya empek-empek itu keras gitu. Nah, karena itu ilmunya. Mbak jangan makan pempek yang keras. Ya kan pempek itu yang lembut. Iya, lembut. Selembut hatinya. Waktu itu beli pempek. Pempeknya itu keras. Jadi gigi aku Nah, itu biasa secara artis ya, gitu. Itulah perbedaannya. Kalau pempek Sukma itu orang mengenalnya rasanya ikan banget. Jadi ikannya ikan apa sih, Mbak? Sebetulnya ikan teri, ikan pendek, ikan apa ya? Asal jangan ikan itu ya, ikan apa? ya. Ya ikan lohan aja kali ya. Jadi kita tuh kan orang tuh taunya ikan tenggiri tuh emang wah, tapi kan harga di sini kita memakai ikan tenggiri mungkin tidak masuk dengan penjualan ya. Jadi saya apa adanya, saya memakai ikan tunul. Tunul. Jadi itu ikan juga. Tunul itu kalau di zaman krisis pakainya ikan tunul ya? Iya. Itu mah ikan krismon. Tunul itu seperti kayak gabus ya, panjang, dagingnya juga tebal, tidak bau amis. Jadi ada banyak tuh orang tuh pakai parang-parang. Belum matangnya aja udah wangi. Apalagi orangnya wangi deh. Saya masih. Iya. Terus lanjut. Aku udah tadi menyampaikannya ikan. Menyampaikannya ikan, iya, ikan tunul ya. Mbak Sukma. Nih, Mbak Sukma kan dari tahun tadi ya udah sekitar 5 tahunan lebih ya berarti 7 tahunan lah, iya. Untuk produknya usaha ini. Dan saya mau tanya nih, Mbak Sukma itu kan juga instruktur senam yang keren. Amin. Kan viral. Iya. Secara yang saya kenal, Mbak Sukma juga dikenal dengan nama Ibu Ratu. Instruktur secara kota Cilegon sih siapa yang nggak kenal dia. Nah, saya mau tanyakan, bagaimana membaginya Mbak Sukma instruktur dan membuat pempek? Masa sambil senam sambil bikin pempek? Silakan, Mbak. Nah, itu hampir semua member, sama gitu semua gitu. Kapan bikinnya ya? Setiap hari di status katanya senam. Nah, itulah saya punya trik sendiri memanage waktu. Memanage waktu itu untuk usaha, untuk rumah tangga, berkarir, dan hobi. Senam juga hobi, tapi menghasilkan. Jadi kita dengan pempek ini kita bermainnya waktu di pagi hari.
Pagi hari sebelum berangkat ya? Pagi hari itu setelah subuh saya langsung terjun ke pasar loh. Oh, Sampai sendiri ke pasar langsung ya? ke pasar. Ya kadang kendaraan 2, kadang kendaraan Iya, 4 sih. nah. Fleksibel ya kalau Tapi kalau 3 enggak? kalau hujan ya 4, kalau ini panas-panas biarkan saja. Kata saya berusaha, namanya kita semangat, apapun yang saya lalui insya Allah tetap maju gitu. Dan Ya. jadi kalau membuat pempek itu sebelum Pagi, pagi setelah selesai kan dohor tuh, sama dohor itu kan masak langsung. Saya tuh ibu rumah tangga banget sebetulnya. Masak itu wajib, pagi sarapan buat suami. Suami, anak di rumah semua ya? Anak saya 3, cucu saya 1 gitu, bujang-bujang semua. Yang nenek. Kita sama. Iya, sama. Lanjut. Terus kalau siang juga udah selesai bikin pempek itu, suami itu pasti pulang ke rumah, makan di rumah. Apapun dia sibuk pasti makan di rumah. Itu waktu. Makanya saya berbagi waktu. Setelah bikin pempek, setelah selesai masak, baru sorenya kegiatan senam. Jadi disiasatinya dengan pagi. Senam juga bawa pempek sambil dagang. Iya, betul. Kadang saya gini, tidak pesan nggak apa-apa, saya udah bikin saya bawa aja. Alhamdulillah toh habis gitu, karena dia sudah mengenal lidah pempek ya Mbak. Kalau malah nggak bawa suka nanya Mbak nggak bawa pempek. Mau ditanya ya gitu malah ditanya. Jadi ya itulah spontanitas saya berusaha coba aja. Nggak ada rasa. Kalau sudah berjiwa dagang usaha ya memang harus begitu. Iya. Mental malu itu jangan, urat malu itu jangan dipakai. Justru kalau ada urat malu, ada juga malunya sampai buat apa sih kata-kata itu udah secara ini gitu. Amin gitu ya, kok udah begini. Cuma saya kepuasan sendiri. Saya berbangga dengan kreativitas saya, hasil saya. Nih loh, saya orang sibuk, senam, tapi bisa menciptakan kreativitas saya pribadi dari tangan pribadi untuk masyarakat. Nah, tadi beda. Berarti kan passionnya gitu ya. Passionnya Mbak Sukma gitu. Di senam, di struktur senam, sama di produk sendiri. Itu apa? Jadi perasaan, passion. Jadi ininya gitu loh. Perasaannya kan kalau produksi kan memasak, membuat. Kalau senam kan memang udah karir bakat. Iya. Itu apa coba perbedaannya? Gitu? Perbedaannya kalau untuk membuat pempek, suka dukanya lebih dalam ya. Maksudnya lebih terasa hasil kita jadi payahnya. Pokoknya dari pagi pembuatan sampai siang. Beda dengan senam 1 jam udah langsung menghasilkan. Nah, jadi itu pengakuan dari pempek tuh saya justru mungkin kalau lebih ini ya, kalau lebih saya bisa simpulkan, kalau di sana memang itu bakat tapi memang ilmunya sudah kita belajar di orang. Iya, sudah terasah ya. Tapi kalau ini dengan inovasi sendiri. Otodidak kan, belajar sendiri dan hasilnya bisa. Mungkin itu ya. Memuaskannya beda. Memuaskan. Emang awalnya saya dapat ilmu dari kakak ipar, suami kan orang Palembang. Begitu namanya kita berjualan, kita namanya kalau olahraga mah semakin lama dilenturkan lagi, inovasi, akhirnya dapat ya hasil sendiri gitu, masuk inovasinya gitu. Kita robah-robah lagi. Nanti ajarin aku ya Mbak. Ajarin apa dulu nih? Ajarin. Senam. Bukan. Giliran suruh ajarin senam, bukan. Ngajarin bikin pempek. Karena ini kesukaan anak aku. Tapi ajarin juga senamnya. Siap. Jadi senam malam. Jadi di luar kita bergoyang, di dalam bergoyang, di dapur bergoyang. Oh gitu. Kan semuanya jadi bergerak ya. Kan biar proporsional. Iya, bergerak semua. Di dapur saya tangan bermain. Di lapangan juga senam tangan badan semua. Malam juga itu tidur kalau sudah bobo. Ya Mbak Sukma, gimana cara mempromosikan pempek Sukma 23 ini? Mbak kan ngomongnya dari WA ya, selain di WA apa saja, di mana saja gitu? Ya kebetulan saya itu awalnya memang dari WA ya, di WA sama hanya baru di FB aja. Tapi kencang tuh di WA aja kita sudah agak keteter gitu, sudah di WA saja karena kan ribuan tuh di WA tuh berbagai macam ya teman-teman ya, maksudnya berbagai dari senam, periska gitu ya, di kantor, bapaknya semua banyak di situ. Jadi yang melihat di WA aja sudah banyak. Ya, member-member gitu, keluarga apalagi kalau acara-acara itu. Terus kalau di FB sebetulnya di FB juga promosi, cuma banyak yang sudah
membeli di Nama FB. FB-nya apa nama FB-nya? Oh, silakan dibuka FB saya Sukma Cleopatra Wow. New. Dan YouTube-nya juga Sukma Cleopatra New. Ada new-nya baru maksudnya. Berarti ada YouTube juga, Iya. ada FB-nya juga. Silakan yang mau memesan empek-empek Sukma 23 langsung WA, Facebook dan YouTube-nya dibuka aja ke Mbak Sukma, langsung di komen. Iya. Mbak, aku mau pesan ini gitu kan. Boleh ditunggu. Terus Mbak Sukma, ini Mbak Sukma kan udah punya label juga ya, pempek Sukma 23. Iya. 23-nya apa sih? Sebutkan. Aduh, umurnya baru 23. Kayaknya hasratnya deh. Aku 23. Hari ini tanggal berapa? Sekarang 22. Nah, besok tanggal berapa? 23. Lah itulah hari kelahiran saya. Selamat ulang tahun. Jadi orang mengenang 23 itu berarti, biar Mbak Murni besok kita makan boleh. Iya. Ini ya. Jadi saya itu bukan khawatir sebenarnya persaingan sih boleh-boleh aja sehat, tapi takutnya Sukma itu banyak. Sukma. Nah, makanya saya ada sedikit 23-nya biar beda, itu Sukma itu saya loh yang 23 April gitu. 23 ya? 23 April. Aduh. Jadi besok itu karena ownernya ulang tahun dibagiin satu. Oh, Abi. Silakan datang nanti ke Rumah ya, udah tahu kan Jalan Besi nomor 11. Open house. Iya. Keren, jadi itu ya dari tanggal lahir lah biar ada ciri khas gitu. Terus Mbak Sukma, empek-empek 23 ini Mbak Sukma empek-empek 23. Nah, itu dari tahun kemarin itu udah nggak berubah ya labelnya tuh. Iya. Nah, itu legalitasnya sudah sampai di mana? Alhamdulillah ya, legalitas itu sebetulnya baru dibantu oleh Dirut PUP ya, yang NIB-nya. Terima kasih banyak Mbak Laura, Ibu Laura ya, yang telah membantu pembuatan NIB-nya. Mungkin saya juga awalnya kan juga awam ya, asal cap-cap gitu kan, ternyata harus punya legalitasnya, NIB gitu. Mungkin yang lainnya juga masih belum melengkapi, Mbak Murni. Nanti bisa Mbak Sukma, nanti kalau mau mungkin PRT dan halamu juga nanti kan bisa. Iya, gitu ya. mohon. Programnya pemerintah. Program iya, kalau ada info pasti iya. ada gitu. Iya. Mbak Sukma juga masuk dalam komunitas UMKM Dinkop juga ya. Iya. Gitu. Mbak Sukma, berapa sih modal awal Mbak Sukma mulai usaha ini? Empek-empek ini? Modal yang dulu pertama kali itu membuat itu cuma 500 ya. Iya. Karena kan iya, maksudnya jadi, namanya pertama berusaha itu tidak perlu modal besar. Iya. Yang penting keinginan ya Mbak ya, keinginan kita untuk mulai usaha. Karena kita belum ada label, masih plastik biasa, masih polos, terus juga tidak ada box gitu loh. Kan sekarang ada vakum, tadi lupa ya belum ada vakumnya gitu. Itu jadi udah lengkap di baris dulu zaman 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanyakan nih. Berarti Mbak Sukma itu udah 8 tahun kesini, alhamdulillah lancar ya? Amin. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak omset per bulannya berapa sih sekarang? Omset per bulan ya. Jadi omset per bulan itu kan kalau saya tuh emang sebelum COVID, kalau orang mah mungkin COVID itu menurut pandemi ya. Justru kalau saya pandemi itu alhamdulillah malah meningkat karena dia tidak keluar rumah. Dia hanya online. Jadi kita mainnya Maxim, GoSend, ya Gojek, GoFood gitu dan lain-lain itu. Semua pasti terdampak, kalau ini nggak terdampak. Itu maksudnya di pandemi, kalau yang tidak pandemi mungkin kemarin biasa mereka mungkin langsung ke jajan langsung ya, kuliner kan langsung ketemu. Ya kalau yang kemarin dia lewat online gitu, apalagi di hari raya ya. Berarti lumayan kan? Omsetnya berapa tadi saya tanya? Alhamdulillah gitu ya. Mungkin saya bicara omset yang mau sebelum puasa
sebelum puasa ini ya. Sebelum puasa deh. Iya, sebelum puasa ya Udah mungkin. udah berjalan kali. Ya, sebelum puasa. sebelum puasa omset itu dalam sebulan itu karena bikin terus ya, Iya. mungkin bisa mencapai 16 juta ya. Wih, sebulan. Iya. Bagi dong. Karena itu kan pembuatan itu sudah ketahuan, setiap pembuatan pertama habis, pembuatan habis gitu. 16 juta. Mano, berapa? 16 juta. Mau dagang pempek enggak? Boleh. Boleh? Makanya diajarin dulu. Itu kan merintis, kalau setiap pembuatan langsung habis itu seperti itu, kalau sebulan gitu ya. Tapi keren kalau 16 juta. Tapi sekarang saya agak apa ya? Maksudnya agak kepingin nih gitu kan. Agak kepingin jadi pengusaha pempek. Boleh Mbak Nu. Mbak Sukma masih 16 juta bisa. per Berarti bulan. Mbak Sukma membuka reseller ya? Bisa, Nah, bisa. itu. Karena kalau Mbak Nu membuat sendiri dengan tangan sendiri kayaknya nggak jadi pempek, jadinya bubak. Jadi mending jadi reseller aja. Silakan Mbak Sukma sampaikan gimana cara menjadi reseller. Boleh, kalau mau reseller juga silahkan ke kita, ke Pempek Sukma juga. Tapi mungkin ada ketentuannya ya. Setiap pembelian 10 gitu kan, silahkan dengan macam-macam, ada box, ada lenjer. Tapi pembeliannya harus 10 itu silahkan bisa jadi reseller. Dan itu harga pasti beda ya dengan harga satuan ya untuk ke reseller ya. Kalau harga mungkin diskon biasanya kalau reseller diskon. Iya, karena gini, sebetulnya saya itu harga itu sudah minim banget sebetulnya dari kotak itu sudah box itu, karena kita ini kalau umpamanya harga dengan segini tuh bisa lebih dari harga saya. Oh, segini tuh 50.000 dengan isinya ada 14. Jadi ini macam-macam, iya. 50. Tapi enggak, kalau yang lenjer 35.000. Oh, yang lenjernya aja. Ya. Di plastik. Ya, karena ada 10. Ini kan ada telur. Kalau telur harganya beda 5.000-an. Jadi beda harga. Jadi isinya 15. Ya, ada 14. Digabungin jadi 50.000 gitu. Sudah paket lengkap. Sudah murah, sudah terima beres. Di lidahnya juga sudah. Jadi saya pernah makan pempek Mbak Murni di Simpang, saya nggak bisa sebutin namanya. Itu cuma 3 biji 25.000. Itu dua biji Mbak Murni. Astagfirullah, kata aku, ini makan pempek ngabisin uang. Jadi aku makan di sini tuh cuma berdua aja udah habis 200.000. Sama taekwondo segala gitu kan. Lumayan ternyata kalau ini 50.000 udah murah banget pemirsa. Banyak yang bilang orang murah banget. Banyak. Dan tapi rasanya juga enak, tidak diragukan lagi. Cukup ada cukup. Cukup ada. Karena saya itu harga ini menyesuaikan kita di masyarakat Cilegon ya, menyesuaikan lah. Kalau kita mau tinggi juga bisa. Cuma saya ya sudah, yang penting saya jalan dulu gitu. Iya. Mbak Sukma, nah ini kan pempeknya di frozen juga ya? Ya betul, di frozen. Itu biasanya bertahan berapa lama Mbak? Kalau di frozen itu justru kita tahannya lama. Lama. Kalau udah frozen tuh bisa lebih dari 3 minggu, Bu. Bisa. Itu kalau udah frozen. Karena pengiriman ke luar kota pun itu frozen. Tapi kalau udah frozen kayak gini nih ya, keluar. Itu di luar bisa 2 hari, tapi frozen. Nggak apa-apa. Tapi asal jangan baru bikin. Kan masih lengket. Jadi saya juga alhamdulillah pengiriman itu, contoh yang dalam kota aja ya, kayak ke Papua. Itu katanya dia di luar aja 2 hari. Saya cek dia, Mbak, pempeknya masih enak katanya, kok nggak berubah. Tuh, saya juga kaget karena pengakuan beliau yang membeli 2 hari itu di Papua di jalan. Jadi di Aceh udah, di Sumedang kalau dalam kota. Jadi sudah di frozen juga dia sudah istilahnya mah terbang keluar. Keluar. Tahan ya. Bertahan. Tapi memang kadang-kadang kalau pempek itu Mbak, kalau kita naruhnya bukan di kulkas itu langsung kayak bau gitu ya Mbak, langsung ngelumer gitu kan. Kalau itu aku kan sering kadang-kadang pempek itu sekalian pesan 50 biji gitu, taruh di kulkas gitu. Tapi kalau kelamaan taruh di kulkas gitu tetap aja. Enggak, kalau mau dimakan direbus dulu, diangetin, dipanasin ya Mbak Sukma, nanti hasilnya dia juga akan enak. Enggak Mbak, tetap aku. Iya, mungkin beda-beda ya setiap. Kalau saya bukan kebetulan, memang sudah berjalan. PP ini juga sampai ini saya sebutkan ya, yang ke 5 negara. 5 negara ya, di bawah itu maksudnya penjualan di bawah. Jadi di Oman,
di Mesir. Jadi adik saya tuh kalau pulang Oman Mesir kan dia bawa tuh berapa box, dia taruhnya di koper. Sampai sana tidak berubah. Terus teman ya Abu Dhabi, Qatar, jadi siap kesini ngeborong terus ya. Dia dibawa juga ke sana. Yang terakhir kemarin Korea. Ada dibawa ke sana. Dia tidak berubah karena dia frozen. Terus tidak lendir. Punya saya kalau udah di frozen tidak harus direbus. Langsung digoreng. Tidak harus dicuci. Karena memang tidak melekat. Kadang-kadang dicuci gitu ya Mbak. Iya. Nanti kalau untuk konsultasi perempempean itu ntar setelah acara berikut ini. Acara ini. Konsultasi dengan perempempe. Ya. Kita lanjut dengan tosunya dengan Mbak Sukma. Ya, silakan Mbak Nung, apalagi? Ya, Mbak Sukma. Apa sih suka dukanya Mbak Sukma dalam berjualan pempek ini? Pasti ada lah suka dan dukanya. Sukanya dulu, apa nih sukanya? Sukanya yang nggak bisa ditawar pasti penjualan banyak ya, yang menguntungkan itu suka banget ya. Alhamdulillah penjualan suka. Kalau barangnya habis, barangnya udah sukanya penjualan habis, sukanya responnya juga bagus. Itu yang membuat motivasi saya untuk semakin semangat ya. Tapi ada juga umpamanya kurang ini, oh ya udah nggak apa-apa saya terima masukan gitu. Umpamanya kuahnya lebih pedas gitu apa. Ya, Mbak Sukma, sebelum kita tutup nih, ada yang mau saya sampaikan ke Mbak Sukma untuk menyampaikan kepada Mbak Sukma kan ini ya UMKM Kota Cilegon, kebetulan memang udah masuk dalam daftar UMKM Dinkop juga gitu. Nah, Mbak Sukma ada nggak harapan atau keinginan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon dan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota? Silakan sampaikan terkait dengan usahanya Mbak Sukma. Iya. Terima kasih mungkin ya saya pertama kali saya berterima kasih kepada yang di atas ya. Allah Subhanahu wa taala, kepada suami saya sampai saya ini tercinta karena apa ya? Beliau tuh mensupport sampai mau terjun ke pasar loh gitu. Seorang suami saya gitu. Beli ikannya apa dan keluarga, anak-anak, keluarga saudara-saudara dan teman-teman sahabat juga itu yang paling mensupport ya pertama istilahnya kita berjualan ini. Jadi support utama itu dari suami. Suami saya, terima kasih Bapak Serbini ya. Yang tugas di KPI ya. Tapi sampaikan tadi yang kepada Bapak dan Bapak pemerintah mungkin harapannya semoga seperti kemarin adanya binaan pelatihan kayak saya kemarin 2 minggu kemarin sebelum puasa ada kegiatan diklat 2 hari ke Bandung gitu. Iya. Nah, terus harapannya apa lagi kepada pemerintah Kota Cilegon sama Bapak Wali untuk usahanya misalnya Mbak Sukma agar lebih banyak lagi butuh pemasaran gitu, silakan apa? Oh iya, harapannya kepada pemerintah ya mungkin dari tadi legalitasnya dipermudah dan lain-lain mungkin ya kalau sudah mudah kan kita juga jalannya enak resmi nih gitu dan diadakannya itu untuk produk ya pemasaran gimana caranya ya itu nanti Pak Wali akan membuat trading house UMKM jadi rumah untuk produknya UMKM dan harapan saya yang setinggi-tingginya harapan dalam ingin mempunyai usaha yang besar gitu pempek seperti yang di Palembang ya punya pempek khusus Palembang itu Pak Raden tuh saya tuh pengen dibantu pempek Sukma gitu yang rasanya ikan banget pengen cita-cita saya seperti itu amin ya Allah. Berarti itu target Mbak Sukma mempunyai ini impian saya harus punya ini itu impian Mbak Sukma. Nah Mbak Sukma sebagai UMKM Piuku juga kan gitu kan apa sih yang sudah terasa di Mbak Sukma kita nih apa ke Piuku ke Mbak Sukma gitu loh apa yang sudah kita bisa lakukan ke Mbak Sukma bisa sebutkan. Alhamdulillah sejak saya terima kasih banyak ya kepada Piuku Banten khususnya Ibu Laura dirutnya langsung jadi saya merasa terbantukan ya sudah dibuatkan NIB sudah bersinergi UMK udah buat ya udah dengan Mbak Laura juga ya Mbak Laura jadi alhamdulillah banget Mbak Laura jadi saya terima kasih banyak saya sudah terbantukan mudah-mudahan dengan acara apapun kegiatan apapun saya mohon bimbingannya mohon istilahnya memfasilitaskan lagi gitu di sisi-sisi lain kegiatan UMKM-nya. Iya, keren. Ya ada lagi Mbak Anu mungkin?
Sudah? Baik sahabat UMKM dan teman-teman semuanya, masyarakat Cilegon dan umumnya Bapak Ibu Kakang Tetes Banten. Sampai di sini Talkshow Podcast UMKM Kopiuku Kota Cilegon, Kota bentuk Banten. Saya Murni dan Mbak Sukma sebagai narasumber mengucapkan terima kasih. UMKM bangkit, UMKM naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.